We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could've been. Finally your face, I know ain't that a sight to see. Take my time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan rahmatnya tak henti-henti. Kedua, salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah seperti saat ini. Kami dari kelompok 4 dengan judul pembahasan pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang dengan anggota kelompok saya Niswatul Khaira sebagai moderator dan teman sekelompok saya Didia Syafitri, Muhammad Amrozi, dan Nurul Amelia sebagai presentator. Baik, langsung saja kita ke penyajian makalah. Kepada para presentator, saya persilahkan untuk menyampaikan hasil pembahasan kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didia Syafitri akan menjelaskan tentang sistem pendidikan era penjajahan Jepang. Pendidikan pada masa penjajahan Jepang sangat sedikit karena pada masa Jepang peserta didik hanya difokuskan untuk bekerja dan pendidikan perang saja. Jika pada era penjajahan Belanda ada sistem politik yang menciptakan situasi konflik antara golongan dan memusuhi ulama yang kemudian juga berpengaruh pada sistem pendidikan, dan pada era Jepang sistem itu dihapus. Jepang menerapkan kebijakan penyeragaman sekolah bagi seluruh penduduk Indonesia, baik dari golongan atas maupun golongan bawah. Mereka mempunyai kesempatan menempuh pendidikan di lembaga pendidikan yang sama. Karena dihapusnya sistem penggolongan dalam bidang pendidikan, ada beberapa perubahan mendasar karena hal tersebut, yaitu 1. Jenjang sekolah dasar atau sekolah rakyat, lama pendidikannya diseragamkan menjadi 6 tahun. Yang kedua, jenjang sekolah lanjutan pertama atau SMP, lama pendidikannya 3 tahun. Yang ketiga, jenjang sekolah lanjutan umum tingkat atas atau SMA, lama pendidikannya 3 tahun. Dan yang terakhir, yang keempat, jenjang sekolah tinggi. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Amrozi. Baik, saya Muhammad Amrozi akan menjelaskan mengenai yang B, kebijakan Jepang terhadap agama Islam. Jadi sistem pendidikan Belanda yang selama ini berkembang di Indonesia semuanya diganti oleh bangsa Jepang sesuai dengan sistem pendidikan yang berorientasi kepada kepentingan perang. Walaupun kondisi pendidikan Jepang sedemikian parahnya, namun bagi agama Islam ada sedikit nilai positifnya pada masa awal masuknya Jepang ke Indonesia. Pemerintah Jepang menunjukkan diri seakan-akan membela kepentingan Islam, yang merupakan siasat untuk kepentingan penambahan kekuatan tempur untuk kepentingan Perang Dunia Kedua. Untuk mendekati umat Islam, mereka menempuh beberapa kebijakan di antara lainnya. Yang pertama, kantor urusan agama yang ada pada zaman Belanda disebut kantor for Islamic Teacher Zaken yang dipimpin oleh orang-orang Oriental Belanda, diubah oleh Jepang menjadi kantor Sumubi yang dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Yang kedua, para ulama Islam bekerja sama dengan pimpinan-pimpinan Oriental diizinkan pembentuk barisan pembela tanah air, yaitu PETA. Dan yang ketiga, untuk umat Islam diizinkan meneruskan organisasi persatuan yang disebut Majelis Islam Al-Ala Indonesia yang bersifat kemasyarakatan. Dan yang keempat, sekolah negeri diberi pelajaran budi pekerti yang isinya identik dengan ajaran Islam. Dan yang kelima, pemerintah Jepang mengizinkan pembentukan barisan Hizbullah untuk memberikan dasar kemiliteran bagi pemuda Islam. Barisan ini dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Arifin. Dan yang terakhir, pemerintah Jepang juga mengizinkan berdirinya sekolah tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh Kiai Haji Wahid Hashim, Kahar Muzakir, dan Bung Hatta. Nah, selanjutnya C, itu perkembangan pendidikan Islam pada masa Jepang. Meskipun pendidikan pada masa Jepang mengalami kemunduran besar daripada penjajahan Belanda, namun pendidikan Islam itu mendapatkan apresiasi yang lebih lunak dari Jepang, sehingga ruang gerak pendidikannya itu lebih bebas. Hal ini mungkin yang memberikan kesempatan bagi pendidikan Islam untuk berkembang dengan adanya madrasah, perguruan tinggi Islam, pendidikan agama di sekolah. Kesimpulan kami pada presentasi kali ini adalah Jepang berhasil masuk ke Indonesia setelah berhasil mengusir Belanda pada tanggal 8 Maret 1942.
Setelah masuknya Jepang ke Indonesia, semua sistem kepemerintahan dan pendidikan yang telah dibuat Belanda sebelumnya dihapuskan. Pendidikan pada masa Jepang hanya berfokus pada pendidikan perang dan sedikit kelonggaran pada pendidikan Islam. Sehingga pada masa penjajahan Jepang, pendidikan Islam mengalami perkembangan. Perkembangan yang dialami oleh pendidikan Islam dikarenakan adanya madrasah, pendidikan agama di sekolah, dan perguruan tinggi Islam. Mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.